Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi dengan Abang di pemrograman web 2. Nah, Abang mohon maaf karena baru bisa bikin materi sekarang karena kemarin Abang sempat sakit agak lama dan ini baru bisa aktivitas lagi. Nah, di materi kali ini kita akan belajar mengenai CRUD atau Create, Read, Update, dan Delete. Nah, di part pertama ini kita akan belajar tentang read data atau membaca data. Nah, kita akan membaca data dari database, lalu kita ambil data itu, lalu kita tampilkan ke halaman web. Nah, kita langsung aja belajar. Praktek kita mulai di sini. Nah, sini sudah Abang sediakan bahannya ya. Sini sudah ada Abang sediakan bahannya. Nanti tinggal kalian ekstrak aja ini. Tinggal kalian ekstrak, nanti akan jadi seperti ini. Nah, ini database-nya kalian import dulu di database. Nanti database-nya akan jadi seperti ini. Ini database-nya ada 3 isinya. Nah, sini nama database-nya MHS_CRUD. Nah, nama tabelnya adalah MHS. Nah, ini untuk database-nya. Nah, kalau misalnya tampilannya kayak gini untuk codingnya. Nah, untuk tampilan di webnya dia kayak gini. Nah, ini tampilan awalnya nih. Ini tampilan awalnya. Ini bukan dari database, ini masih manual di codingnya. Nah, nih codingnya masih manual nih kan. Nanti kita buat dia akan membaca dari database. Jadi nanti yang di sini, nah yang 3 ini akan kita tampilkan ke sini. Nah, itu dia untuk yang read materi kali ini. Nah, kita langsung aja. Di sini sudah ada. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, yang pertama kali kita butuhkan adalah file untuk koneksi ke dalam database-nya. Jadi kita harus ada penghubung dulu nih. Jadi kita harus menghubungkan dari yang coding ini ke database-nya. Karena kalau misalnya nggak terhubung, dia nggak akan bisa terbaca database-nya. Nah, caranya gimana? Nah, di sini ada folder server. Jadi kalian klik kanan, new file, lalu kalian bikin koneksi.php. Nah, kalau bisa udah gini dia akan kosong. Kalau bisa di sini kalian bisa lihat di server. Nah, sini ada koneksi.php. Nah, di sini kalian bisa isi seperti ini. Nah, di sini udah ada Bang bikin codingnya. Nanti tinggal kalian ikutin aja. Nah, di sini adalah file isi dari file koneksi. Ini akan menghubungkan kita ke dalam database. Nah, di sini ada variabel koneksi, lalu isinya adalah MySQL connect. Nah, sini MySQL connect dia akan melakukan perintah connect ke dalam database MySQL. Nah, di sini ada localhost, root, kosong, dan MHS_CRUD. Nah, di sini yang pertama, sini localhost ini adalah localhost atau hostnya. Nah, localhost kan kalian udah biasa kan, localhost ini localhost, dia akan menghubungkan ke localhost. Lalu di sini root. Nah, root ini username dari database-nya karena nggak pernah dirubah. Dia akan defaultnya adalah root. Jadi kalau misalnya kalian bikin user lain, kalian bisa pakai user kalian. Tapi kalau misalnya kalian nggak pernah bikin user, kalian bisa pakai root karena ini defaultnya kayak gini, root. Nah, passwordnya defaultnya adalah kosong, standarnya kosong. Lalu ini MHS_CRUD ini nama database-nya. Jadi dia akan connect ke dalam database yang ini. Nah, ini. Nah, setelah itu dia mencoba connect nih. Dia kan MySQL connect. Nah, ini dia mencoba connect dengan data yang ini. Nah, kalau misalnya lancar, dia nggak akan menampilkan apa-apa. Tapi kalau misalnya dia error, nah sini ada jika mysql.connect sini error nih. Bentar. Nah, sini MySQL connect error number error no. Nah, sini. Nah, nih kalau bisa dia yang ini tadi error, maka dia akan membaca akan menampilkan tulisan koneksi database gagal, lalu ditampilkan errornya apa gitu. Nah, nanti akan kita lihat gimana errornya. Nah, ini kalau misalnya udah kita save. Kalau bisa udah di save, kalau bisa kalian refresh di sini masih belum ada apa-apa. Kenapa? Karena ini cuma sebagai file penghubung aja. Ini belum bisa kita gunakan apa. Dia udah terhubung tapi belum karena kita belum melakukan perintah apa-apa, jadi ya dia nggak ada ngapa-ngapain gitu. Nah, sekarang kita balik ke indeksnya lagi.
Nah, di sini kan ini tampilan yang ini nih. Nih, nah sekarang kita ubah nih di sini di bagian setelah T-head, T-body. Nah, setelah T-body karena sini kan ini isinya nih kan. Nah, yang untuk yang ini NPM, nama, tanggal lahir, fakultas, nomor HP, email sama action itu ini. Nih. Nah, setelah itu di bawahnya nah kan kita mau ngisi ini nih. Nah, yang ini dia ada di sini. Nah, nih isinya nih. Nah, yang pertama kita hapus dulu ini yang lain dulu karena kita cuma butuh satu aja. Nanti kan kita menggunakan perulangan. Jadi kita nggak perlu input satu-satu manual. Jadi kita menggunakan perulangan sampai di nanti habis datanya. Karena kalau misalnya kita menggunakan satu-satu, kita input satu-satu, nanti kalau bisa database-nya cuma 5 oke, nggak apa-apa. Tapi kalau bisa database isi dari database ini kan ada nih isi database-nya ini 3, nggak apa-apa kalau bisa diinput satu-satu. Tapi kalau misalnya isi ini nanti ada ribuan atau ratusan, akan repot kan. Nah, makanya di sini kita cuma butuh satu aja. Nanti kita menggunakan perulangan. Yang di bawah ini bisa dihapus sampai ke NATR yang sini. Nah, kalau bisa udah dihapus. Nah, dia jadi kayak gini, cuma satu ini aja. Kita save, kita lihat dulu. Dia kan tinggal sisa satu. Nah, dia tinggal sisa satu. Setelah itu kita setelah itu sini kita masukkan coding untuk membaca untuk mengambil datanya dari database. Codingnya seperti ini. Taruh di bawah T-body. Kalian bikin dulu di bawah T-body karena sini kita menampilkan datanya di sini. Jadi kita buat di sini untuk pemanggilan datanya. Nah, ini codingnya. Nah, pertama kita lihat dulu hasilnya ya. Kita save, kita lihat hasilnya. Nah, dia udah tampil. Nah, ini kan udah sesuai dengan database yang ini. Ada Aziz, ada Raden Merlang, Ihsan. Nah, sini ada Aziz, Raden Merlang, Ihsan. Nah, sini kenapa dia berantakan? Karena dia menyesuaikan dengan NPM. Dia NPM-nya yang diurutkan berdasarkan NPM. Nanti kalau misalnya kalian mengurutkan berdasarkan nama atau tanggal lahir atau fakultas bisa, tinggal kalian ubah di query-nya. Nah, sini abang jelaskan codingnya. Di sini kita menggunakan include server koneksi. Nah, ini fungsi buat apa? Ini untuk kita masukkan nih koneksinya nih. Nah, ini kan tadi kita buat koneksi nih kan. Kita kan mau menghubungkan dari halaman web ke database. Nah, sini kita menggunakan ini koneksinya. Nah, kita panggil koneksinya di sini. Nah, kita panggil. Nah, ini dia udah di halaman di line ini dia udah terkoneksi ke dalam database. Nah, terus kita buat untuk query-nya sini. Kita masukkan, kita buat sebuah variable result untuk menampung dari data yang kita ambil dari database. Lalu kita panggil query-nya. Ini koneksinya, koneksi yang ini tadi disambungkan sama dia. Nih, koneksi yang disambungkan koneksinya, lalu dia menampilkan query select bintang from MAS. Nah, ini dia menampilkan semua data yang ada di dalam tabel MAS. Nah, di tabel MAS ini ada datanya 3. Nih, datanya 3. Maka dia diambil datanya, udah dapat sama dia datanya udah masuk ke dalam result ini. Nah, di sini dibuat perulangannya selama data dalam kita buat sebuah variabel data untuk menyimpan. Ini kan tadi kan yang kita ambil dari database tadi kan masih 3 nih kan, dia kan ngambil 3-3-nya. Nah, sini kita buat ke dalam data, kita masukkan ke dalam data, kita pisah-pisahkan, kita buat jadi array. Nah, kita buat jadi array, kita jadikan array. Kalau bisa udah jadi array, dia kan udah tersusun nih. Nah, kalau udah tersusun nanti tinggal kita panggil aja di sini. Nah, sini kita panggil echo data mahasiswa NPM. Nih sesuai dengan yang ini ya, ini MAS NPM, MAS nama, tanggal lahir, fakultas, nomor HP, email. Nah, ini sesuai dengan yang di database nih. Yang ini sama ini. Ini sesuai dengan di database. Jadi kita masukkan dalam array lalu kita tampilkan satu-satu di sini. Nah, sini kalau bisa udah, sini kita tutup perulangannya karena kita kan nampilkan datanya sampai di bawah sini. Nah, kita tutup karena tadi kita mulainya di bawah setelah pembuka T-body. Nah, kita tutupnya sebelum tag penutup T-body. Nah, sini kita tutup nih. Nih kita tutup nih kan. Nah, kita tutup yang tadi kita buka sini. Ini kan while tadi di sini.
kita buka perulangannya di sini. Nah, kita tutup di sini. Nah, setelah itu kalau bisa dia sukses, dia akan tampil 3 seperti ini tanpa perlu kita ketik satu-satu. Kalau bisa nanti data ya tambah, bisa data kita tambah lagi nih ya. Nah, terus datanya misalnya di sini terus fakultasnya terus ini. Nah, ini kan udah kita tambah di datanya 1, terus kita refresh ini. Nah, dia udah otomatis nambah dia. Jadi nggak perlu kita ketik satu-satu lagi. Kita panggil datanya, kita simpan ke dalam array. Lalu kita tampilkan di sini sesuai dengan yang kita mau. Kalau bisa mau dibolak-balik, mau nama duluan atau npm duluan atau fakultas duluan juga bisa. Nah, tinggal kita sesuaikan aja. Ini kan dia udah jadi array, tinggal kita panggil aja nih. Tinggal kita panggil mahasiswa fakultasnya, panggil npm-nya, panggil namanya, tanggal lahir, fakultas, nomor HP dan email. Nah, makanya dia bisa tampil di sini. Nah, itu cara untuk menampilkan data, untuk mengambil data, membaca data dari database lalu kita tampilkan ke dalam halaman web. Nah, itu seperti itu caranya, gampang karena cuma sedikit codingnya. Codingnya yang kita butuhkan cuma koneksi, lalu kita panggil koneksinya di sini, lalu kita ambil data yang database-nya, data yang ada di dalam database, lalu kita masukkan ke dalam array, ke dalam bentuk array. Lalu setelah itu kita buat perulangan untuk menampilkan terus sampai dia habis datanya. Nah, itu fungsinya. Nah, Bang harap sudah paham kaliannya. Kalau misalnya ada yang belum paham, nanti bisa kalian tanya lagi ke Abang. Terus kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, bisa langsung tanya ke Abang. Ini nanti data materinya Abang share. Ini filenya Abang share, nanti tinggal kalian buat koneksi, tinggal kalian edit lagi di sininya sesuai dengan ini. Sesuaikan aja, samakan. Nanti kalian coba, terus kalian lihat hasilnya sama atau enggak. Harusnya sama karena sama caranya gitu, yang Abang kasih dengan yang Abang praktekkan itu sama karena filenya sama. Nah, jadi sampai di sini dulu materi kali ini. Di materi selanjutnya kita akan belajar tentang cara menambahkan data. Nah, sampai jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.